Kawan, boleh saja sebagai seorang pemimpin kita ini berupaya untuk menghadirkan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar. Tapi perlu kita sadari juga bahwa akan tidak banyak artinya ide-ide besar yang kita miliki, gagasan-gagasan besar yang kita miliki sebagai seorang pemimpin ketika kita tidak mampu mengkomunikasikannya kepada orang-orang di sekitar kita tentang ide-ide itu, sehingga tidak banyak orang yang paham ide kita, tidak banyak orang yang tahu ide kita. Karenanya menjadi penting bagi kita seorang pemimpin ketika ingin menjadi pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan menurut saya kepemimpinan itu komunikasi. Kalau kita bicara kepemimpinan efektif, itu adalah kemampuan komunikasi efektif. Betapa kita bisa bayangkan ide-ide berlian yang ada dalam kepala kita itu kemudian bisa tersampaikan dengan mudah dan bisa dicerna oleh setiap kepala yang ada di sekitar kita, dan mereka menjadikan ide kita itu sebagai rujukan, maka luar biasa organisasi atau lembaga yang kita pimpin ini akan berjalan dan bergerak maju menuju cita-citanya. Sebaliknya, kalau kita dengan kepemimpinan kita tidak mampu atau gagal mengkomunikasikan ide-ide besar kita, ya, gagasan-gagasan besar kita, maka mungkin satu-satunya orang yang punya ide itu adalah kita. Dan ketika kita bergerak sesuai dengan ide kita, ternyata tidak ada orang yang mengikuti pergerakan kita. Kita bisa menjadi pemimpin yang kesepian. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengikuti kita. Kita mungkin merasa bisa melakukan sesuatu dengan ide-ide kita itu, tetapi orang-orang di sekitar kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan sesuatu pun. Kenapa? Karena dia atau mereka tidak paham dengan ide atau gagasan kita. Sekali lagi, kepemimpinan itu komunikasi efektif. Kepemimpinan efektif itu adalah ketika seorang pemimpin mampu berkomunikasi secara efektif, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan besarnya kepada semua orang dan semua tim. Maju terus, sukses terus.